Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang pertama adalah Rules of Communication. Pembahasannya yaitu apa itu komunikasi? Komunikasi adalah jaringan seperti sebuah perangkat yang terhubung di internet atau sederhananya dua komputer yang saling terhubung satu sama lain dengan satu kabel ataupun dengan yang lainnya. Langsung lanjut ke yang keduanya yaitu aturan berkomunikasi. Aturan berkomunikasi sebelum berkomunikasi satu sama lain ataupun individu harus menggunakan aturan atau protokol yang diterapkan untuk mengatur percakapan tersebut. Protokol yang diperlukan untuk berkomunikasi agar efektif. Protokol yang diberlakukan harus sesuai dengan syarat berikut. Yang pertama, pengirim dan penerima teridentifikasi. Kedua, bahasa dan tata bahasa umum. Ketiga, kecepatan dan waktu pengiriman. Dan keempat, persyaratan berkomunikasi atau pengakuan. Langsung protokolnya. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak ciri mendasar seperti protokol yang digunakan untuk mengatur percakapan manusia. Protokol komputer yang umum meliputi satu, pengkodean pesan, dua, peformatan dan inkapsulasi pesan, ketiga, ukuran pesan, keempat, waktu pesan, dan kelima, opsi pengiriman pesan. Pengkodean pesan. Apa itu pengkodean pesan? Yaitu salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah menyajikannya. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Penguraian kode membalikkan proses ini untuk menafsirkan informasi. Terus materi yang kedua adalah protokol. Protokol dan standar jaringan. Sama seperti dalam komunikasi manusia, berbagai protokol jaringan dan komputer harus dapat terinteraksi dan bekerja sama agar komunikasi jaringan berhasil. Sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk melakukan fungsi komunikasi disebut rangkaian protokol. Rangkaian protokol diimplementasikan oleh host dan perangkat jaringan dalam perangkat lunak, perangkat keras, ataupun keduanya. Protokol jaringan menentukan format umum dan perangkat umum untuk bertukar pesan antar perangkat. Beberapa protokol jaringan yang umum adalah IP, HTTP, dan DHCP. Gambaran tersebut menggambarkan protokol jaringan yang menggambarkan proses berikut. Pertama, ada bagaimana pesan diformat atau disusun. Kedua, proses di mana perangkat jaringan berbagi informasi tentang jalur dengan jaringan lain. Yang ketiga, bagaimana dan kapan pesan, kesalahan, dan sistem dilewatkan antar perangkat. Dan yang keempat, stop dan penghentian sesi transfer data. Contohnya ya, seperti misalnya IP menentukan bagaimana paket data dikirim dalam jaringan atau ke jaringan jarak jauh. Informasi dalam protokol IPv4 dikirimkan dalam format tertentu sehingga penerima dapat menafsirkannya dengan benar. Ini tidak jauh berbeda dengan protokol yang digunakan untuk mengalamatkan amplop saat pengiriman surat. Informasi tersebut harus mengikuti format tertentu atau surat tidak dapat dikirim ke tujuan oleh kantor pos. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oh, silakan. Di dalam pengkodean pesan, bagaimana proses yang terjadi saat contohnya. Oh, pertanyaan. So, ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Ada. So, silakan. Di materi pertama yang pengkodean pesan, bagaimana proses yang dilakukan untuk mengirimkan pesan dari satu ke yang lainnya. Oh, Apa saja yang terjadi dalam pengiriman pesan tersebut. Jawabannya izin menjawab ya. Oke. Jawabannya yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan pertama-tama diubah menjadi bit oleh host pengirim. Setiap bit dikodekan menjadi pola suara, gelombang cahaya, atau impuls listrik tergantung pada media jaringan di mana bit tersebut ditransmisikan. Apakah jawaban itu sudah jelas? Coba diulang lagi.
Oh, oke oke. Akan diperjelas. Hmm. Pesan yang dikirim melalui jaringan pertama-tama diubah menjadi bit oleh host pengirim. Setiap bit dikodekan menjadi pola suara atau gelombang cahaya ataupun impuls listrik tergantung pada media jaringan di mana bit tersebut ditransmisikan. Oke. Jadi saat pengiriman pesan itu yang pertama dilakukan adalah dari pesan dibalikan kepada bit dulu, kemudian di bit tersebut dikodekan menjadi pola suara, lalu dikembalikan lagi menjadi bit dan oleh host penerima itu bit oleh host penerimanya bitnya ditransmisikan lagi kepada pesan tersebut. Seperti itu. Nah, bisa bisa betul betul betul. Oke, terima kasih. Iya. Eh, apakah ada pertanyaan yang lain selain yang tadi? Oh, silahkan Yoga Yoga silahkan. Pertanyaannya ini ya, bagaimana IP menentukan paket data yang dikirim? Jawab sob. Tadi apa pertanyaan tadi deh? Sekali lagi. Ya. Bagaimana IP menentukan paket data yang dikirim? Menentukan paket data yang dikirim. Oh, oke. Okay. Berikan saya waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Mangga. Oke. Izin menjawab ya. Untuk tadi pertanyaan dari Yoga. Jawabannya adalah IP dapat menentukan paket data yang dikirim dengan menggunakan OSI layer. OSI layer ada 7 ya. Yang pertama itu ada physical layer, kedua data link layer, ketiga network layer, dan keempat transport layer, keempat kelima session layer, keenam presentation layer, dan yang ketujuh yang terakhir adalah application layer. Cukup segitu saja jawaban dari saya. Ada koreksi. Ya, maaf, mungkin saya kira cukup ya. Terima kasih Adia. No, terima kasih kalau begitu. Baik, ada pertanyaan lagi untuk saya? Banyak. Oh, silakan Rizky Ramdhani. Mana? Rizky Ramdhani. Kan di dalam aturan komunikasi ada ukuran pesan. Nah, adakah batas maksimalnya untuk mengirimkan suatu pesan? Batas maksimal untuk mengirimkan suatu pesan. Nice. Oke. Bentar ya. Ditunggu. Siap. Ya izin menjawab untuk pertanyaan yang Rizky tadi ya. Jawabannya adalah saat orang berkomunikasi satu sama lain, pesan yang mereka kirim biasanya dipecah menjadi beberapa bagian atau kalimat yang lebih kecil. Kalimat-kalimat ini dibatasi ukurannya pada apa yang dapat diproses oleh penerima pada suatu waktu. Ya, seperti contohnya adalah percakapan individu dapat terdiri dari banyak kalimat yang lebih kecil untuk memastikan bahwa setiap bagian pesan diterima dan dipahami. Jadi intinya itu yaitu suatu pesan ada batasnya. Jadi apabila pesan itu ada banyak dan pesan itu akan dibagi gitu menjadi beberapa bagian. Dan apabila sudah pesan itu terkirim oleh penerima, ya pesan itu akan disatukan kembali. Jadi menyatu kembali lah intinya dan tidak akan pecah-pecah. Ya cukup sekian. Apakah ada koreksi? Oh oke, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya ya. Jadi lanjutkan ke materi yang kedua, yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai protokol switch. Nah, di sini ada gambarnya ya, bisa dilihat sendiri. Oke. Jadi, protokol switch merupakan seperangkat protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang kondusif. Sebuah protokol switch dapat ditentukan oleh organisasi standar atau dikembangkan oleh vendor, protokol IP, HTTP, dan DHCP. Merupakan rangkaian dari TCP/IP. Paket protokol TCP/IP adalah standar terbuka yang berarti bahwa protokol ini bebas untuk umum, sehingga bisa digunakan oleh siapa saja. Kemudian beberapa protokol adalah hak milik yang berarti bahwa satu perusahaan atau vendor yang mengontrol definisinya serta fungsinya. Protokol pemilikan juga dapat digunakan oleh perusahaan lain, tetapi harus ada izin dari pemiliknya. Contoh protokol berpemilik yaitu AppleTalk dan Novel Network.
Bahkan beberapa perusahaan bekerja sama untuk membuat protokol berpemilik. Misalnya Ethernet. Ethernet adalah protokol yang awalnya dikembangkan oleh Bob Metcalfe di Xerox Palo Alto Research Center atau sering disingkat menjadi PARC pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1979, Bob Metcalfe membentuk perusahaannya sendiri yaitu Triton dan bekerja sama dengan Digital Equipment Corporation atau DEC, Intel, dan Xerox yang bertujuan untuk mempromosikan standar disk untuk Ethernet. Contoh lainnya yaitu Cisco yang membuat protokol routing EIGRP serta sebagai RFC informasional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin menggunakan protokol dalam jaringan multi-vendor. Kemudian TCP/IP merupakan protokol berbasis standar terbuka yang telah menggantikan rangkaian protokol kepemilikan vendor lainnya. Jaringan packet switching pertama dan pendahulu internet adalah Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET yang muncul pada tahun 1999 dengan menghubungkan komputer mainframe di investasi. Bolt, Banach, dan Newman atau sering disebut BBN merupakan kontraktor yang melakukan banyak pengembangan awal ARPANET, termasuk yang membuat rute pertama dan dikenal sebagai Interface Message Processor. Pada tahun 1973, Robert Kahn dan Vinton Cerf mengerjakan TCP untuk mengembangkan ARPANET generasi berikutnya. TCP dirancang untuk menggantikan network control program ARPANET saat ini. Pada tahun 1978, TCP dibagi menjadi dua protokol, yaitu TCP dan IP. Kemudian ditambahkan protokol lainnya ke dalamnya termasuk Telnet, TCP, DNS, dan masih banyak lainnya. Protokol TCP/IP disertakan di lapisan internet ke lapisan aplikasi saat merujuk model TCP/IP. Protokol lapisan bawah dalam tautan data atau lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui media fisik. Protokol lapisan bawah ini dikembangkan oleh organisasi standar seperti IEEE. Pada protokol TCP/IP diimplementasikan sebagai tumpukan TCP/IP pada host pengirim dan penerima untuk menyediakan pengiriman aplikasi secara end-to-end melalui jaringan. Protokol 802.3 atau Ethernet digunakan untuk mengirimkan paket IP melalui media fisik yang digunakan oleh LAN. Berikut proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirimkan data ke klien. Yang pertama ada HTML atau halaman hypertext markup language, merupakan data yang akan dikirim. Header HTTP protokol merupakan aplikasi tambahan ke bagian depan HTML. Header berisi beberapa informasi termasuk versi HTTP yang digunakan serta digunakan server dan kode status yang menunjukkan informasi untuk klien web. Kemudian yang ketiga ada protokol lapisan aplikasi HTTP, mengirimkan data halaman web berformat HTML ke lapisan transport. Protokol lapisan transport atau TCP digunakan untuk mengelola percakapan individu antara server web dan klien. Selanjutnya ada informasi IP ditambahkan ke bagian depan informasi TCP. Di sini IP memberikan alamat IP sumber dan tujuan yang sesuai. Informasi ini dikenal sebagai paket IP. Kemudian yang kelima ada protokol Ethernet, menambahkan informasi kedua ujung paket IP yang dikenal sebagai link kalikan data. Data ini dikirim ke server terdekat di sepanjang jalur menuju klien web. Kemudian yang keenam ada data ini sekarang diangkut melalui internet yang terdiri dari media dan perangkat perantara. Kemudian klien menerima frame data link yang berisi data dan setiap feeder protokol diproses dan kemudian dihapus dalam urutan yang berlawanan saat ditambahkan. Informasi Ethernet diproses dan dihapus, diikuti oleh informasi protokol IP, lalu informasi TCP dan berakhir informasi HTTP. Kemudian yang kedelapan ada informasi halaman web, kemudian dituliskan ke perangkat lunak browser web client. Jadi berikut merupakan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web mengirimkan data kepada klien. Kemudian materi keempat ada standar organization. Standar organisasi standar penting dalam memelihara internet terbuka dengan spesifikasi dan protokol yang dapat diakses secara bebas, yang dapat diterapkan oleh vendor manapun. Organisasi standar dapat menyusun perangkat
aturan sepenuhnya sendiri. Organisasi standar biasanya adalah organisasi nirlaba yang netral vendor, didirikan untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Organisasi standar standar meliputi yang pertama ada Internet Security atau ISO. ISO bertanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan terbuka, evaluasi, dan penggunaan internet di seluruh dunia. ISO memfasilitasi pengembangan terbuka standar dan protokol untuk infrastruktur teknis internet, termasuk pengawasan dewan arsitektur internet. Ya. Yang kedua ada Internet Arsitektur Board atau IAB. IAB bertanggung jawab atas keseluruhan pengolahan dan pengembangan standar internet. Dia menyediakan pengawasan arsitektur untuk protokol dan prosedur yang digunakan oleh internet. Yang kedua ada Internet Engineering Task Force atau IETF. Misi IETF adalah mengembangkan, memperbarui, dan menyediakan teknologi internet dan sesuai. Salah satu tanggung jawab utama IETF adalah menghasilkan dokumen request for comment yang merupakan memorandum yang menjelaskan protokol, proses, dan teknologi untuk internet. Kemudian yang keempat ada Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE adalah organisasi profesional yang bergerak di bidang teknik kelistrikan dan elektronik yang berdedikasi untuk memajukan inovasi teknologi dan menciptakan standar. IEEE menciptakan dan memelihara standar yang mempengaruhi berbagai industri termasuk tenaga energi, perawatan kesehatan, telekomunikasi, dan jaringan. IEEE terdapat beberapa rangkaian di antaranya. Yang pertama ada rangkaian standar IEEE 802, kemudian ada standar IEEE 803 dan IEEE 802.1.11. Kemudian ada standar IEEE 802.3, kemudian ada standar 802.11. Yang kelima ada International Organization for Standardization atau ISO. ISO adalah pengembang standar internasional terbesar di dunia untuk berbagai macam produk dan layanan. Organisasi internasional untuk standarisasi memilih istilah ISO untuk menegaskan posisinya setara dengan semua negara. Dalam jaringan, ISO terkenal dengan model referensi Open System Interconnection. ISO menerbitkan model referensi OSI pada tahun 1984 untuk mengembangkan kategori berlapis untuk protokol jaringan. Tujuan awalnya tidak hanya untuk membuat model referensi, tapi juga berfungsi sebagai dasar untuk perangkat protokol yang akan digunakan dalam internet dan dikenal sebagai suite protokol OSI. Selanjutnya ada standar jaringan yang melibatkan beberapa organisasi standar lainnya. Beberapa yang lebih umum adalah EIA yaitu Electronic Industry Alliance. Kemudian ada TIA, Telecommunication Industry Association. Kemudian ada itu The International Telecommunication Union, Telecommunication Standard Operator. Kemudian ada ICANN, The Internet Corporation for Assigned Names and Number. Yang kelima ada IANA atau Internet Assignment Number Authority. Mungkin hanya segitu saja materi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak, karena sudah menutup semuanya. Iya. Buat yang lain bisa yang menanya. Ya, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Sudah Menurut saya pribadinya sih. Oke. Sudah, saya juga sama. Lihat bagaimana? Menurut saya nih sudah lengkap, jadi tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, berarti kita lanjutkan ke materi berikutnya yang akan dibawakan oleh Hugo. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky Akmal yang sebelumnya, gitu kan? Saya akan mempresentasikan tentang referensi model. Model berlapis seperti model TCP atau IP sering digunakan untuk membantu memvisualisasikan interaksi antara berbagai protokol. Model berlapis menggambarkan interaksi protokol yang terjadi di dalam lapisan serta interaksi protokol dengan lapisan di atas dan di bawah setiap lapisan. Ada keuntungan menggunakan model berlapis. Untuk menggambarkan protokol dan operasi jaringan menggunakan model berlapis. Keuntungannya membantu dalam desain protokol, karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menentukan informasi yang mereka tindak dengan terbuka yang ditentukan untuk lapisan di atas dan di bawah. Yang kedua, memupuk persaingan karena produk dari vendor berbeda dalam bekerja sama. Yang ketiga, mencegah perubahan teknologi atau kemampuan dalam satu lapisan agar tidak mempengaruhi lapisan lain. Yang keempat, menyediakan bahasa umum
untuk menjelaskan fungsi dan kapabilitas jaringan. Oke, lalu ada dua tipe dasar model jaringan. Yang pertama, model protokol. Model ini sangat cocok dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Himpunan hierarki protokol terkait dalam sebuah suite biasanya mewakili semua fungsional yang diperlukan untuk menghubungkan jaringan manusia dengan jaringan data. Yang kedua, model referensi. Model ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan bagaimana hal itu harus diselesaikan. Tujuan utama dari model referensi adalah untuk membantu pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi dan proses yang terlibat. Awalnya, model OSI dirancang oleh ISO untuk menyediakan kerangka kerja untuk membangun rangkaian protokol sistem terbuka. Visinya adalah seperangkat protokol ini akan digunakan untuk mengembangkan jaringan internasional yang tidak akan bergantung pada sistem berkepemilik. Makin anjing. Pada akhirnya, kecepatan adopsi internet berbasis TCP/IP dan laju perluasannya menyebabkan pengembangan dan penerimaan rangkaian protokol OSI tertinggal. Meskipun beberapa protokol yang dikembangkan dengan menggunakan spesifikasi OSI banyak digunakan saat ini, model OSI 7 lapis telah memberikan kontribusi besar pada pengembangan protokol dan produk lain untuk semua jenis jaringan baru. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini mendefinisikan 4 kategori fungsi yang harus terjadi agar komunikasi berhasil. Arsitektur rangkaian protokol TCP/IP mengikuti struktur model ini. Oleh karena itu, model internet biasanya disebut sebagai model TCP/IP. Definisi standar dan protokol TCP/IP didiskusikan dalam forum publik dan ditentukan dalam rangkaian RFC yang tersedia untuk umum. RFC berisi spesifikasi formal dari protokol komunikasi data dan sumber daya yang menjelaskan penggunaan protokol. Rangkaian protokol TCP/IP dapat dijelaskan dalam kerangka model referensi OSI. Dalam model OSI, lapisan akses, jaringan, dan lapisan aplikasi model TCP/IP dibagi lagi untuk menggambarkan fungsi diskrit yang harus terjadi pada lapisan ini. Kesejaran kritis antara dua model jaringan terjadi pada OSI layers 3 dan 4. OSI layers 3, lapisan jaringan, hampir secara universal digunakan untuk menggambarkan berbagai proses yang terjadi di semua jaringan data untuk dialamatkan dan merutekan pesan melalui internet network. IP adalah protokol suite TCP/IP yang mencakup fungsionalitas yang dijelaskan pada OSI layer 3. Layer 4, lapisan transport model OSI, menjelaskan layanan dan fungsi umum yang menyediakan pengiriman data yang teratur, dan andal antara host, sumber, dan tujuan. Fungsi ini mencakup pengakuan, pemulihan kesalahan, dan pengurutan. Pada lapisan ini, protokol TCP/IP, TCP dan User Datagram Protocol UDP menyediakan fungsionalitas yang diperlukan. Aku hilang. Saat data bergerak melalui jaringan, data dipecah menjadi potongan-potongan kecil dan diidentifikasi sehingga potongan-potongan tersebut dapat disatukan kembali ketika mereka tiba di tujuan. Modus simulasi packet tracer memungkinkan Anda untuk melihat setiap lapisan dan PDU terkait. Ya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang data encapsulation. Secara teori, satu komunikasi, seperti video, musik, atau pesan email dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai aliran bit yang besar dan tak terputus. Jika pesan benar-benar dikirim dengan cara ini, itu berarti tidak ada perangkat lain dapat mengirim atau menerima pesan di jaringan yang sama saat transfer data ini berlangsung. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan membagi data menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk dikirim melalui jaringan. Pembagian aliran data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil disebut segmentasi. Mengelompokkan pesan memiliki dua manfaat utama. Yang pertama, dengan mengirim potongan individu yang lebih kecil dari sumber ke tujuan, banyak percakapan perbedaan dapat disisipkan di jaringan. Yang kedua, segmentasi dapat meningkatkan keandalan komunikasi jaringan. Bagian terpisah dari setiap pesan tidak perlu menempuh jalur yang sama, melintasi jaringan dari sumber ke tujuan. Dalam komunikasi jaringan, setiap segmen pesan harus melalui proses yang berupa untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke tujuan yang benar dan dapat disusun kembali dengan konten pesan asli. Berbagai jenis perangkat di seluruh jaringan berpartisipasi dalam memastikan bahwa pesan dapat dipercaya sampai ke tujuan mereka. Enkapsulasi, data adalah proses yang menambahkan informasi header protokol ke data sebelum transmisi. Saat mengirim pesan ke jaringan, tumpukan protokol pada host beroperasi dari atas ke bawah. Dalam contoh web, kita menggunakan model TCP/IP untuk menggambarkan proses pengiriman halaman web ke HTML client. Protokol lapisan aplikasi HTTP
memulai proses dan mengirimkan data halaman web yang format HTML ke lapisan transport. Di sana data aplikasi dipecah sebagai segmen TCP. Ini juga berisi informasi yang memungkinkan proses tujuan untuk mengumpulkan kembali data ke format aslinya. Lapisan transport merangkum data HTML halaman web dalam segmen tersebut dan mengirimkannya ke lapisan internet tanpa protokol IP diterapkan. Header IP berisi alamat IP host sumber dan tujuan, serta informasi yang diperlukan untuk mengirimkan paket ke proses tujuan yang sesuai. Selanjutnya, paket IP dikirim ke lapisan akses jaringan yang dienkapsulasi dalam header frame dan trailer. Trailer berisi informasi pengecekan kesalahan. Akhirnya dikodekan ke media oleh kartu antarmuka, jaringan server, atau NIC. Proses ini dibalik pada host penerima dan dikenal sebagai deenkapsulasi. Deenkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau lebih header protokol. Data di deenkapsulasi saat bergerak naik tumpukan menuju aplikasi menggunakan akhir. Klik tombol putar pada gambar untuk melihat proses deenkapsulasi. Ya, mungkin segitu saja. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kan di dalam dua materi tersebut bersangkutan sekali dengan model TCP/IP. Nah, ada berapa layer dalam model TCP/IP tersebut dan apa saja fungsi-fungsi dari layer tersebut? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Akmal. Yang pertama itu Network Access Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik. Merupakan layar terbawah dari model TCP/IP dan menyediakan sarana sistem untuk mengirim data. Yang kedua, Internet Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data, memarketkan data dan memberikan alamat pada paket tersebut, melewatkan data antara network access layer dan host-to-host transport layer, routing datagram ke remote host, IP, ICMP, ARP, bekerja pada layer ini. Yang ketiga, transport layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket. Protokol yang berperan pada lapisan ini adalah TCP, Transport Control Protocol. Salah anjing. Empat langsung. TCP, Transport Control Protocol. UDP, User Datagram Protocol. Yang keempat, Application Layer. Layer ini berfungsi memberikan servis kepada pengguna jaringan. Berikut adalah contohnya. Telnet, memberikan layanan berupa remote atau akses komputer jarak jauh. FTP, memberikan layanan berupa download. Ya, apa Rizky Akmal cukup segitu? Oh, jadi model TCP/IP itu ada 4 lapis ya? Ya, begitulah. Mungkin ya sudah segitu saja. Dari Rizky dan Dani atau Adiat tidak ada? Oke, tidak ada ya? Karena kayaknya sudah cukup lah. Cukup. Cukup dimengerti ya. Ya, baik, terima kasih. Sekian, wassalam. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yoga Sandika. Judulnya Assessing Local Source. Alamat jaringan. Lapisan jaringan atau lapisan 3. Alamat logis berisi informasi yang diperlukan untuk mengirimkan paket IP dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Alamat IP layer 3. Alamat IP layer 3 memiliki dua bagian, awalan jaringan dan bagian host. Awalan jaringan digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke jaringan yang tepat. Bagian host digunakan oleh router terakhir di jalur untuk mengirimkan paket ke perangkat tujuan. Paket IP berisi dua alamat IP. Yang pertama, ada IP sumber, alamat IP perangkat pengiriman. Yang kedua, IP tujuan, perangkat penerima. Tujuan digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke tujuannya. Alamat tautan data atau lapisan 2. Alamat fisik memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat tautan data adalah untuk mengirimkan bingkai tautan data dari suatu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain di jaringan yang sama. Sebelum paket IP dapat dikirim melalui jaringan kabel atau netkabel, paket tersebut harus dikalkulasi dalam bingkai tautan data sehingga dapat dikirim melalui media fisik. Jaringan sebenarnya, LAN, Ethernet, dan LAN nirkabel adalah dua contoh jaringan yang memiliki media fisik berbeda, masing-masing dengan jenis protokol tautan datanya sendiri. Paket IP dienkapsulasi menjadi bingkai tautan data untuk dikirim ke jaringan tujuan.
Alamat tautan data sumber dan tujuan ditambahkan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gambar mana? Yuk. Alamat link data sumber. Alamat fisik perangkat yang mengirim paket. Awalnya ini adalah alamat link data sumber, alamat fisik perangkat yang mengirim paket. Awalnya ini adalah NIC yang merupakan sumber dari paket IP. Sumber alamat fisik perangkat yang mengirim paket. Awalnya ini adalah NIC yang merupakan sumber dari paket IP. Alamat tautan atau tujuan, alamat fisik dari antarmuka jaringan dari router hop berikutnya atau antarmuka jaringan dari perangkat tujuan. Alamat jaringan, alamat lapisan jaringan atau alamat IP jaringan, alamat lapisan jaringan atau alamat IP menunjukkan jaringan dan alamat host dari sumber dan tujuan porsi jaringan dari alamat tersebut akan sama. Alamat IP sumber, perangkat pengirim, komputer, klien, PCI, penerima paket IP berada di jaringan yang sama. Bingkai tautan data dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan Ethernet, alamat tautan data dikenal sebagai alamat match Ethernet. Alamat match adalah alamat 48 bit yang secara fisik tertanam di Ethernet NIC. Alamat match juga dikenal sebagai alamat fisik atau alamat yang dibakar. Alamat match sumber ini adalah alamat tautan data atau alamat match Ethernet dari perangkat yang mengirimkan paket IP, PCI, alamat match, dan Ethernet NIC. PCI adalah alamat match tujuan. Jika perangkat penerima berada di jaringan yang sama dengan perangkat pengirim, ini adalah alamat tautan data dari perangkat penerima. TTT. Sekarang harus jelas bahwa untuk mengirim data ke host lain di LAN yang sama, host sumber harus mengetahui alamat fisik dan logis dari host tujuan. Setelah ini diketahui, ia dapat membuat bingkai dan mengirimkannya ke media jaringan. Host sumber dapat mempelajari alamat IP tujuan dengan beberapa cara. Misalnya dapat mempelajari alamat IP melalui penggunaan sistem namu domain. Host pengiriman menggunakan protokol yang disebut Address Resolution Protocol untuk menemukan alamat match dari semua host di jaringan. Host pengiriman menggunakan protokol yang disebut Address Resolution Protocol untuk menemukan alamat match dari semua host di jaringan lokal yang sama. Host mengirimkan pesan permintaan ke seluruh LAN. Dan di sini yang kedua judulnya, yang ke-8, Accessing Remote Resource. Sini ada alamat jaringan, alamat IP menunjukkan jaringan dan alamat perangkat dari sumber dan tujuan. Ketika pengiriman paket berada di jaringan yang berbeda dari penerima, alamat IP sumber dan tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Ini akan ditunjukkan oleh porsi jaringan dari alamat IP dan host tujuan. IP sumber, alamat IP perangkat pengiriman, komputer, klien, alamat IP sumber, alamat IP perangkat pengiriman, komputer, klien, PC1. Alamat IP tujuan, alamat IP tujuan, alamat IP perangkat penerima, server web. Alamat tautan data, ketika pengiriman dan penerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, bingkai tautan data Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan, karena host tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Bingkai Ethernet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. Dalam contoh kami, gateway default adalah R1. R1 memiliki antarmuka dan alamat IP yang ada di jaringan yang sama dengan PC1. Ini memungkinkan PC1 mencapai router secara langsung. Alamat mask sumber, alamat mask Ethernet perangkat pengiriman PC1. Alamat mask dari antarmuka Ethernet PC1 adalah jika perangkat penerima berada di jaringan yang berbeda di perangkat pengirim, ini adalah alamat mask Ethernet dari gateway atau router default. Dalam contoh ini, alamat mask tujuan adalah alamat mask dari antarmuka Ethernet R1 yang terpasang ke jaringan PC1. Frame Ethernet dengan paket IP yang dienkapsulasi sekarang dapat dikirim ke R1. R1 meneruskan paket ke tujuan server web. Ini mungkin berarti bahwa R1 meneruskan paket ke router lain atau langsung ke server web jika tujuannya adalah di jaringan yang terhubung ke R1. Alamat gateway default harus dikonfigurasi pada setiap host di jaringan lokal. Jika tidak ada
Jika tidak ada alamat gateway default yang dikonfigurasi di pengaturan TCP atau IP host, atau jika gateway default yang salah ditentukan, pesan yang dialamatkan ke host di jaringan jarak jauh tidak dapat dikirim. Apa semua? Ada yang ingin ditanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sebentar. Baik. Mencari dulu pertanyaan. Apa tujuan dari alamat tautan data? Boleh diulang pertanyaannya? Apa tujuan dari alamat tautan data? Izin menjawab untuk kalian. Jadi tujuannya alamat tautan adalah untuk mengirimkan bingkai tautan data dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan di jaringan yang sama. Apa sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih, lihat. Ya. Cukup sekian diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.